Anda pernah dengar istilah prediabetes? Ini bukan cuma sekedar peringatan loh, tapi sebetulnya ini adalah kesempatan emas buat kita untuk mengubah arah kesehatan. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas semua yang perlu Anda tahu soal diabetes tipe 2. Mulai dari risikonya, sampai gimana cara mengendalikannya dengan langkah-langkah yang praktis. Oke, kita mulai dari sini ya. Jadi, prediabetes itu sebenarnya apa sih? Gampangnya, anggap aja ini tuh lampu kuning di persimpangan jalan kesehatan Anda. Ini kondisi di mana tubuh Anda tuh udah mulai kesulitan buat ngatur gula darah. Tapi, kabar baiknya, kondisi ini seringkali bisa dibalikkan loh. Nah, inilah kenapa sadar lebih awal itu penting banget. Nah, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita akan mulai dengan memahami apa itu prediabetes dan diabetes. Lalu kita akan lihat siapa saja sih yang paling berisiko. Setelah itu, kita bahas angka-angka kunci untuk diagnosis sebelum akhirnya kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya kita bisa ambil kendali lewat pola makan dan menyusun piring sehat kita sehari-hari. Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Iya kan, untuk bisa mengelola sesuatu, kita harus paham dulu dasarnya. Jadi, yuk kita definisikan dulu kondisi inti yang jadi topik utama kita hari ini. Jadi, pada intinya, diabetes mellitus itu soal gula darah dan insulin. Coba bayangin deh, insulin itu kayak kunci yang ngebuka pintu sel tubuh kita, biar gula bisa masuk dan jadi energi. Nah, pada kondisi diabetes, bisa jadi kuncinya ini nggak cukup jumlahnya, atau kuncinya ada tapi nggak berfungsi dengan baik. Hasilnya, gula jadi menumpuk di dalam darah, nggak bisa masuk ke sel. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, diabetes itu ada beberapa jenis. Ada tipe 1, ada diabetes gestasional yang terjadi pas kehamilan, dan beberapa tipe spesifik lainnya. Tapi nih, fokus kita hari ini adalah diabetes tipe 2, yang kasusnya itu paling umum, di mana masalah utamanya adalah resistensi insulin. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa saja yang perlu lebih waspada? Mengenali faktor risiko itu adalah langkah pertama dan paling penting dalam pencegahan. Coba deh sambil kita bahas, Anda coba refleksikan ke profil kesehatan Anda sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua sisi mata uang. Di sebelah kiri ada faktor-faktor yang emang di luar kendali kita ya, kayak keturunan, ras, dan usia. Kita nggak bisa mengubah itu. Tapi, coba deh lihat ke sisi kanan. Inilah area di mana kita punya kuasa penuh. Kelebihan berat badan, kurang gerak, tekanan darah tinggi, dan pola makan, semua ini adalah hal-hal yang bisa kita intervensi dan kita ubah. Disinilah letak kekuatan kita. Oke, selanjutnya kita beralih ke bagian angka. Gimana sih semua ini diukur? Tenang, jangan khawatir sama istilah-istilah medisnya, kita akan coba bedah biar gampang dipahami. Dan ingat ya, angka-angka ini adalah data, bukan takdir. Umumnya, ini adalah 4 tes utama yang digunakan oleh dokter. Ada HbA1 yang bisa ngasih gambaran rata-rata gula darah Anda selama 3 bulan terakhir. Keren kan? Sementara tes lainnya mengukur gula darah pada waktu-waktu spesifik, misalnya setelah puasa atau setelah Anda minum larutan gula. Sekarang, mari kita lihat angka-angkanya secara langsung. Anggap saja ini semacam rapor kesehatan Anda. Coba kita fokus ke HbA1c dulu. Kalau angkanya di bawah 5,7%, itu artinya normal. Kalau hasilnya ada di antara 5,7 sampai 6,4%, nah disinilah Anda masuk zona prediabetes. Dan kalau sudah di atas 6,5%, itu sudah masuk kategori diabetes. Sekarang coba lihat kolom gula darah puasa. Di bawah 100 itu normal. Antara 100 sampai 125 itu prediabetes. Dan diabetes didiagnosis kalau angka puasa Anda 126 atau lebih tinggi. Poin paling pentingnya adalah tahu di mana posisi Anda sekarang, karena dari situlah rencana aksi kita akan dimulai. Oke, setelah kita tahu masalahnya dan cara mengukurnya, sekarang kita masuk ke bagian solusi. Dan percaya deh, solusi pertama yang paling kuat ada di piring kita. Ya, terapi nutrisi bisa jadi garda terdepan pertahanan Anda. Coba perhatikan angka ini. Penurunan HbA1c sebesar 0,3-2% hanya dengan mengubah pola makan. Ini angka yang sangat signifikan. Ini nunjukin betapa kuatnya pengaruh makanan terhadap kontrol gula darah kita, bahkan sebelum kita bicara soal obat-obatan. Dan yang ini juga nggak kalah penting. Buat Anda yang ada di fase prediabetes, target penurunan berat badan cukup 5-7% saja. Itu sudah bisa memberikan manfaat metabolik yang luar biasa signifikan. Jadi, ini bukan tentang menjadi super kurus ya, tapi tentang mencapai target penurunan berat badan yang lebih realistis dan sehat. Nah, tujuan dari terapi nutrisi ini bukan buat menyiksa diri loh. Coba lihat poin-poinnya. Ini tentang memperbaiki pola makan secara keseluruhan, mencapai berat badan ideal, sambil mengontrol gula darah, tekanan darah, dan juga lemak. Tujuannya juga untuk mencegah atau setidaknya memperlambat komplikasi. Dan yang paling penting, lihat poin terakhir, kita tetap bisa menikmati makanan.
Jadi ini adalah perubahan gaya hidup yang positif, bukan sebuah hukuman. Oke, dari teori, sekarang kita ke praktek. Gimana sih cara kita menerapkan ini semua ke piring makan kita sehari-hari? Yuk, kita lihat langkah-langkah praktisnya. Menghitung kebutuhan kalori itu kelihatannya mungkin rumit ya, tapi ayo kita coba pecah bareng-bareng pakai contoh. Bayangkan ada seorang pegawai kantor pria, usianya 45 tahun. Kita mulai dari kebutuhan basal untuk pria, yaitu 30 kalori per kilogram berat badan ideal. Terus kita lihat penyesuaian usianya. Karena usianya di atas 40 tahun, kita kurangi 5%. Selanjutnya, aktivitas. Sebagai pegawai kantor, aktivitasnya kan tergolong ringan, jadi kita tambahkan sekitar 20%. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah di tabel ini, kita bisa mendapatkan target kalori harian yang jauh lebih personal dan akurat. Jadi, apa aja sih yang sebaiknya ada di piring kita? Untuk karbohidrat, coba deh utamakan sumber yang kompleks dan tinggi serat, misalnya dari buah, sayur, atau biji-bijian utuh. Kalau protein, asupan standar itu nggak masalah, kecuali kalau ada penyakit ginjal. Untuk lemak, fokusnya adalah pada kualitas, bukan kuantitas. Hindari lemak jenuh dan lemak trans. Dan, ada satu catatan penting nih. Bagi pengguna metformin jangka panjang, sebaiknya pantau juga kadar vitamin B12 Anda. Dan ini mungkin bagian terbaiknya. Ternyata, tidak ada satupun diet yang paling ajaib yang cocok untuk semua orang. Di sini kita bisa lihat ada berbagai pilihan pola makan yang terbukti efektif. Ada diet DASH, diet Mediterania, diet tinggi serat, bahkan ada juga diet rendah karbohidrat atau puasa intermiten. Kuncinya adalah menemukan pola yang paling sesuai dengan gaya hidup Anda dan bisa Anda jalani secara konsisten. Jadi, setelah kita membedah semua informasi ini, pertanyaannya sekarang kembali kepada Anda. Tidak perlu kok mengubah semuanya sekaligus. Cukup pilih satu hal saja. Kira-kira langkah sehat apa yang akan Anda ambil mulai hari ini? Karena ingat, setiap langkah kecil adalah investasi yang sangat besar untuk masa depan kesehatan Anda.